Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Sobat semuanya, beberapa hari belakangan ini saya mendapatkan beberapa koleksi pusaka baru. Nah, di sini nanti saya akan mengajak kalian semuanya untuk mereview beberapa. Nanti di sini yang akan kita review bersama adalah pusaka koleksi saya yang berdapur jalak nyucup madu. Nah, nanti seperti apakah tuah dan fungsinya itu seperti apa, lalu ricikannya juga seperti apa. Nah, untuk itu langsung saja kita akan belajar bersama. Nah, langsung saja sobat, kita akan mereview dari salah satu dari beberapa koleksi terbaru saya. Nah, coba kita akan ambil ini satu ini. Nah, di sini di video ini nanti saya akan mereview dua keris tapi berdapur sama, yaitu jalak nyucup madu. Nah, coba kalian perhatikan sobat, ini koleksi terbaru saya ini sudah saya serviskan untuk warangkanya dan juga untuk bilahnya ini sudah saya warangi. Nah, coba kalian perhatikan ini. Nah, ini adalah salah satu koleksi terbaru saya sobat. Coba kalian perhatikan, kalau di sini kalau kita melihat ini memakai sandangan dari gaya Yogyakarta. Ini. Nah, dengan pendok, dia memakai pendok bunton. Nah, coba kalian perhatikan ini sobat. Nah, kita akan melihat bagaimana dari bilahnya. Yuk. Nah, coba kalian perhatikan ini sobat. Dapur jalak nyucup madu ini untuk ricikannya adalah dia memakai gandik lugas. Ini sobat, gandiknya lugas. Lalu dia ada pejetan. Nah, pejetannya di sini ini agak dalam. Ini. Lalu dia memakai tikel alis. Nah, di sini sobat. Ini tikel alis. Lalu dia juga memakai sogokan yang ada di depan dan cuma satu sobat. Nah, ini coba kalian perhatikan ini. Ini adalah sogokan depan. Dan yang terakhir adalah dia memakai gereneng. Nah, ini. Kayak ini mungkin gerenengnya sudah aus ya sobat semuanya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Kalau kalian melihat di sini, untuk gandiknya dia memakai dengan gaya amboto rubuh. Karena apa? Karena kalian lihat di sini agak condong. Itu kalau di dalam tosan aji namanya gandik amboto rubuh sobat semuanya. Nah, kita akan membahas tentang arti dari jalak nyucup madu itu. Kita akan urai satu persatu. Bahwasanya burung jalak itu adalah burung yang pandai mencari makan, yang pandai bergaul, yang artinya burung tersebut adalah burung yang ulet dan dia pandai berkicau. Diharapkan manusia seperti burung jalak tadi sebagai manusia yang dia ulet, pandai bergaul dan juga pandai mencari rezeki. Dan nyucup madu itu berarti bahwasanya kita sebagai manusia kalau mencari rezeki atau mencari sesuatu itu diharapkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan lingkungan sekitar. Nah, disitulah filosofi dari jalak nyucup madu itu sendiri sobat. Nah sobat semuanya, sehabis kita membahas tentang tuah dari dapur, kita akan melihat pamor apa yang ada pada bilah ini. Kalau saya menyebutnya di sini, kalau saya melihatnya di sini masuk pada pamor jung isi donyo sobat. Kalau jung isi donyo itu berarti jung itu adalah kapal dan donyo itu adalah bisa diartikan harta. Jadi filosofi tuah dari pamor jung isi donyo itu sendiri adalah agar pemilik dari keris ini mudah mengumpulkan harta atau mudah di dalam mencari rezeki. Itu seperti itu. Kalau jung isi donyo itu adalah gini, bentuknya mirip seperti putri kinurung.
Bedanya itu bulatan-bulatan kecil yang terdapat pada kurungan. Nah, ini sobat, ini relatif lebih besar. Nah, ini kalau bentuknya memang sepintas seperti benda segudo. Nah, kita akan melihat untuk pamor yang lain yang ada di bilah keris ini adalah di sini ada semacam kayak pamor bulat. Nah, bentuknya berada di gonjo, tapi dia berada di tengah-tengah ini pesi. Nah, kalau saya menyebutnya ini adalah pamor rojo temenang. Kalau cuma satu, tapi tempatnya enggak di sini, itu pamor winih. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah sini, sobat, kalau saya pribadi menyebutnya pamor rojo temenang. Yang tuahnya itu berkisar pada kewibawaan, ya, berkisar kepada kewibawaan dan juga agar mudah dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Itu seperti itu. Kita akan balik. Nah, pamor apa yang ada lagi di sini? Nah, kalau di sini masih sama ya. Pamornya jong isi donyo. Ya, sobat. Nah, coba kalian perhatikan ini. Di sini, nah, di bagian pejetannya ini ada pamor. Nah, seperti kayak telogo membeng, tapi di tengah-tengahnya ini membentuk seperti kayak orang. Kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji, gambar seperti orang ini dan berada di belumbangan atau di pejetan ini namanya pamor tunggul wulung. Coba kita akan lihat tentang pamor tunggul wulung itu seperti apa. Coba kita akan melihat di buku pamor. Nah, ini sobat, bagi sobat semuanya yang sudah memiliki, silakan dibuka bukunya. Bagi yang belum memiliki, bisa memesannya di galeri saya. Nah, coba kalian perhatikan ini sobat. Nah, ini nih, bentar. Nah, pamor tunggul wulung ini merupakan pamor tiban. Pamor tiban itu adalah pamor yang keberadaannya itu ada secara tiba-tiba atau tidak disengaja, dalam artian bukan pamorkan. Coba akan saya, nah seperti ini. Coba kalian perhatikan ini sobat. Nah, bentuknya mirip anak yang sangat sederhana, hanya kepala, tangan, dan kaki, dan menempati daerah belumbangan. Tuahnya menolak berbagai macam penyakit dan tidak memilih, tetapi pemiliknya harus berlaku baik, tidak boleh menyeleweng, tergolong pamor yang langka. Coba kalian perhatikan ini. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya pamor tunggul wulung ini merupakan ini sobat, juga dipakai oleh pihak keraton, entah keraton itu keraton Jogja atau keraton Solo ya. Dia dituliskan pada bekasnya dari kiswahnya Ka'bah. Nah, dia digambar dengan pamor tunggul wulung ini seperti ini, dan ini biasa dikirap kalau ada wabah-wabah penyakit, wabah pagebluk atau hal-hal seperti itu dikirap di keraton. Itu seperti itu. Saya pernah membaca artikel seperti itu. Kalau ada yang kekurangannya silahkan ditulis di kolom komentar tentang apa ya, sesuatu yang lengkap, keterangan yang lengkap, karena saya mendapatkannya cuma sekilas gitu saja. Nah, ini coba kalian perhatikan ini termasuk pamor tunggul wulung dan juga termasuk atau tergolong dari pamor yang langka. Nah, ini untuk dikeris jalak nyucup madu yang pertama ini sobat. Nah, jadi kalau boleh dibilang di dalam keris ini terdapat 3 pamor, yaitu yang pertama adalah pamor jong isi donyo, dia menempati bilah. Lalu ada pamor rojo temenang, dia menempati di gonjo tengah ini. Nah, ini. Dan yang ketiga ada pamor tunggul wulung yang menempati daerah belumbangan atau pejetan ini sobat. Nah, di sini.
Nah ini. Nah kita lanjutkan lagi sobat. Untuk di keris yang kedua yang masih sama untuk dapurnya adalah dapur jalak nyucup madu juga. Nah coba kalian perhatikan ini. Yang ini pun juga sudah saya serviskan warangkanya dan juga sudah saya warangi untuk bilahnya. Nah sebelum saya buka untuk bilahnya, kita akan melihat dulu dari warangkanya. Nah ini memakai dari gaya ladrang Surakarta sobat. Dedernya pun juga seperti itu, deder atau jejeran Surakarta. Lalu untuk pendoknya, dia memakai pendok lewah, dan ini sangat tebal sekali nih sobat. Ini masih sangat tebal dan masih sangat bagus. Coba kalian perhatikan. Untuk kayunya sendiri saya kurang begitu paham tentang kayu, jadi untuk kayunya saya kurang tahu ini kira-kira masuk dari jenis kayu apa. Coba kalian perhatikan, ini sangat bagus sekali. Coba kita akan melihat untuk bilahnya seperti apa. Nah ini sobat semuanya, kalau boleh dibilang ini pamornya ngebior ya, pamornya penuh. Nah coba kalian perhatikan. Nah sama dengan keris yang pertama tadi, untuk ricikannya pun juga sama. Dia memakai gandiknya ini lugas atau polos, lalu dia memakai pejetan. Nah, pejetan, lalu dia memakai tikel alis. Di sini juga ada tikel alisnya. Nah lalu dia memakai sogokan satu yang ada di depan. Nah ini sobat, ini. Lalu dia juga memakai gereneng ini sobat. Nah untuk pamor yang nampak di bilah ini adalah, kalau saya melihatnya, ini masuk di pamor pedaringan kebak ya. Pedaringan kebak itu adalah pamor-pamor yang untuk hal-hal kerezekian, murah rezeki, atau bisa dikatakan untuk tuanya itu adalah untuk hal-hal kerezekian. Di bagian gonjonya ini kalau saya melihat nih, di sini ada bulatan-bulatan ya sobat. Nah ini jumlahnya 3. Kalau saya menyebutnya ini dalam pengetahuan pribadi saya adalah dia pamornya pamor sumber. Nah, jadi pamor sumber ini diyakini sebagai harapan yang berkaitan dengan rezeki atau penghidupan. Sumber itu adalah awal atau pusat, atau bisa dimaknai sebagai asal sebuah pengharapan. Itu seperti itu. Nah tidak digonjo dan juga bila saja sobat, ternyata di wuwungannya ini juga ada pamornya. Nah untuk pamor yang ini saya masih belum tahu kira-kira ini masuk pamor apa ya kalau di wuwungan gonjo seperti ini. Nah kalau kalian tahu ini kira-kira masuk pamor apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah ini sobat. Nah pamornya seperti ini. Ini menyatu, dia terpisah, terbelah di bagian pesinya saja. Tapi kalau di bagian pinggirnya sini, ini masih menyatu sobat. Nah antara sini ini menyatu sini, nah ke sini, nah menyatu. Saya masih belum menemukan referensi kira-kira ini masuk pamor apa di bagian wuwungan gonjo ini sobat. Nah demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang 2 koleksi terbaru saya yang berdapur jalak nyucup madu. Kita sudah membahas tentang ricikannya, lalu kita juga membahas tentang filosofi tuah dari dapurnya, juga tuah dari pamornya itu seperti apa. Nah semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Bagi sobat semuanya yang ingin berkenan dengan kedua keris jalak nyucup madu ini, silakan menghubungi saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.